kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu mengelompokkan gagasan bisnis. Dosen pengajar Insinyur Kris Hombokau, MT. Perkenalkan, nama saya Yeremia Mandang, kelas 4A, Konstruksi Bangunan Gedung, dengan NIM 22012016. Baiklah, materi yang akan kita bahas mengelompokkan gagasan bisnis, yaitu pengelompokan gagasan-gagasan atau ide bisnis. Dan kedua, mengidentifikasi peluang-peluang bisnis. Ketiga, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang. Yang keempat, melakukan pengelolaan peluang pasar. Topik pertama, mengidentifikasi peluang bisnis. Terdiri dari yang pertama, melakukan analisis WOT, mengantisipasi ancaman dengan inovasi, melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi, melakukan perhitungan anggaran, merancang dan mengeksekusi promosi, meminta kritik dan saran pada konsumen, melihat kemampuan yang dimiliki, melihat dukungan yang dimiliki, mempertimbangkan jangka waktu produk terjual, melakukan evaluasi di setiap bulan. Topik yang kedua, penelitian lapangan. Yang pertama, laporan tertulis. Yang kedua, analisa data. Dan yang ketiga, catatan observasi. Topik berikutnya, yang ketiga, menjelaskan ide bisnis. Definisi ide bisnis adalah respon dari seseorang, banyak orang, atau dari suatu organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang telah teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan, masyarakat, atau pasar. Dan yang kedua, mengidentifikasi sumber ide bisnis. Ide bisnis bisa berasal dari mana saja. Itu mungkin dari apa yang Anda sukai, pengalaman kerja sebelumnya, pemaparan dari para ahli atau pemilik bisnis, atau solusi dari masalah Anda sebelumnya atau masalah orang lain. Dan yang ketiga, pentingnya membangun ide bisnis. Strategi pengembangan bisnis penting karena meningkatkan basis pelanggan, perolehan prospek, penjualan, dan kepuasan karyawan Anda. Topik yang keempat, penyaring gagasan dan analisis bisnis. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan ide. Pertama-tama, identifikasi dan pemilihan ide adalah langkah awal dalam proses penyaringan gagasan. Dan yang kedua, penilaian keuntungan dan risiko. Setelah ide-ide teratas diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian keuntungan dan risiko untuk masing-masing ide tersebut. Dan yang ketiga, analisis pasar dan pesaing. Ketika Anda telah menyaring ide-ide dengan potensi terbaik, penting untuk melakukan analisis pasar dan pesaing. Baiklah, hanya demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Arigato.